warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran matematika wajib. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus. Aturan kosinus ini juga bisa digunakan dalam dunia kelautan. Itu tuh menentukan jarak sebuah kapal dari pelabuhan ke tempat pemberhentian terakhir. Nah, sebelum kita mengetahui aturan kosinus, simak video Ibu dengan seksama. Yang pertama, Ibu miliki sebuah segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini adalah segitiga sembarang. Itu tuh di mana di depan sudut A ada sisi A, yaitu BC. Di depan sudut B ada sisi AC, itu tuh B kecil. Di depan sudut C ada sisi AB, itu tuh C kecil. Nah, dari segitiga ABC ini kita tarik sebuah garis tinggi dari titik C, itu tuh ke garis AB, diperoleh titik D. Nah, maka CD adalah garis tinggi. CD merupakan garis tinggi. Nah, dari garis tinggi tersebut kita peroleh dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama itu tuh segitiga sisiku ADC, siku-siku di D, dan segitiga sisiku BDC, juga siku-siku di D. Nah, sekarang kita coba dulu bahas yang segitiga pertama, itu segitiga ADC. Nah, dari segitiga ADC kita peroleh cos A. Apa perbandingan cos A, nak? Yaitu perbandingan sisi samping per sisi miring, yaitu AD per AC. AD per AC, atau AD sama dengan AC dikali cos A. AC dikali cos A. Nah, AC adalah B kecil. Kita ganti dengan B kecil. Berarti AD sama dengan B dikali cos A. Selain menggunakan perbandingan trigonometri, kita juga bisa menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Itu tuh CD ini adalah garis tinggi. Kita juga bisa mencari CD melalui teorema Pythagoras. Berarti CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Kenapa dikurang? Karena dia bukan sisi miring yang ditanya. Kalau sisi miring ditanya, maka jadinya tambah. Nah, kita ganti AC. AC tadi siapa, nak? AC tadi adalah B kecil, berarti B kuadrat dikurang AD. AD itu tuh B cos A, ganti dengan B cos A dikuadratkan. Turunkan lagi, B kuadrat dikurang B cos A dikuadratkan, jadinya B kuadrat cos kuadrat A. Maka diperoleh CD kuadrat, yaitu tuh B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang segitiga BDC. Nah, pada segitiga BDC ini, panjang sisi miring, yang ini, nak, sisi miringnya atau panjang si A adalah CD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ini adalah menggunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat tadi kita peroleh yaitu B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A ditambah DB. DB adalah sisi ini, nak, DB-nya ini. Nah, DB ini adalah panjang AB, dikurang dengan AD. AB adalah siapa? AB adalah C kecil, berarti ganti AB dengan C dikurang AD, itu tuh B cos A. B cos A, berarti B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A ditambah ganti AB dengan C dikurang B cos A dikuadratkan. Ini tetap ditambah C dikurang B cos A dikuadratkan, hasilnya itu tuh C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali B, 2BC cos A ditambah min, kalau min kali min jadinya positif, berarti positif B kuadrat cos kuadrat A. Nah, sekarang kita cari yang sejenis. Min B kuadrat cos kuadrat A, dan ini positif. Ini bisa kita coret ya, nak, ya. Jadinya habis. Ada lagi yang bisa dicoret? Tidak ada kan? Maka jadinya BC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, BC kuadrat, BC tadi siapa? BC adalah sisi A. Maka kita ganti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Coba perhatikan ini, nak. Kalau kita mencari panjang sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti ini sisi yang lain kan, nak? Dikurang 2 dikali B kali C. Cos siapa? Cos yang ditanya, itu tuh cos A. Maka dengan cara yang sama juga bisa kita peroleh untuk mencari B, panjang B, berarti B kuadrat sama dengan sisi lain lagi, nak, berarti A kuadrat ditambah dengan
C kuadrat dikurang 2. Perhatikan bentuk ini ya nak ya. Berarti 2A dikali C. 2AC cos B. Nah, kalau C kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi yang ini nah, jadi berarti pada segitiga ABC dengan sudut-sudutnya A, B, dan C serta sisi di depan sudut tersebut berturut-turut adalah A, B, dan C berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, yang ini kita kenal dengan aturan kosinus. Aturan kosinus. Oke, aturan kosinus. Kapan kita bisa menggunakan aturan kosinus ini? Jika diketahui dua sisi dan sudut apit kedua sisi tersebut. Misalkan ada panjang segitiga ABC, ABC. Diketahui AC. Diketahui BC. Ini diketahui dan sisi ini diketahui, maka bisa kita cari panjang AB. Atau diketahui ketiga sisinya. Kalau diketahui ketiga sisinya, maka yang kita cari atau yang ditanya pasti berapa sudut. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari sudut atau mencari besar sudutnya enak ya. Dari sini maka diperoleh cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kalau cos B berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Untuk cos C, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Ini untuk ini jika yang ditanyakan adalah menentukan besar sudut. Ini menentukan besar sudut. Nah, untuk contoh, biar lebih paham kita masuk ke sebuah contoh. Kita masuk ke contoh dari aturan kosinus. Nah, contohnya itu tuh tentukan panjang sisi A pada segitiga ABC jika C-nya 10 cm, B-nya 40 cm, dan A-nya itu 120 derajat. Nah, kita gambarkan. Ini dia ya, segitiga ABC. C adalah sisi di depan sudut C. Berarti C-nya sini ya, C kecilnya 10. B berarti di depan sudut B besar. Berarti B sama dengan 40. Perhatikan, dan sudut A diketahui 120. Coba perhatikan. Nah. Yang diketahui adalah dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua buah sisi. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Berarti yang ditanya adalah panjang A, berarti A kecil di depan sudut A. Gunakan rumusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Kita ganti semua dengan yang diketahui. B-nya berapa? 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 40 dikali 10 cos 120. 40 pangkat 2 adalah 1600 ditambah 10 pangkat 2 100 dikurang 2 kali 40 kali 10 800 cos 120. 120 ini sama dengan cos 60. Karena dia berada pada kedua kedua, maka nilainya adalah negatif setengah. 1600 ditambah 100 itu 1700. Min kali min jadinya positif. Berarti 1700 ditambah 400 adalah 2100. A pangkat 2 sama dengan 2100. Maka A itu sendiri adalah akar dari 2100. Kalau kita cari pakai kalkulator, dia setara dengan 45,825 cm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.